Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Syukur kepada Allah, salawat dan salam tetap kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya beliau senantiasa Allah limpahkan kepada kita semuanya, amin. Juga barokahnya kedua orang tua, barokahnya guru, barokahnya ulama-ulama Allah, wabil khusus barokah keramat Sultan Aulia Syabdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, Allah berikan kepada kita beserta keluarga, sehingga dengan sebab itu semua kita dan keluarga dijadikan orang yang selamat di dunia, selamat pula di akhiratnya, selamat hakikat imannya, selamat rumah tangganya, mulia anak cucunya, mulia anak cucunya, mulia anak cucunya. Al-Fatihah. Covid di mana-mana, orang dicekam ketakutan. Akan tetapi bagi kita orang yang punya iman, punya keyakinan, musibah bukanlah apa-apa. Betul? Betul? Bukan kita meremehkan masalah, ya. Akan tetapi Allah pernah bilang, ya ayyuhal mudassir, hai orang yang berselimut, kum fa'andir, bangunlah. Berarti kalau kamu lagi berselimut lalu bangun, berarti selimutnya dipakai apa ditinggal? Dipakai apa dilepas? Hah? Oke. Kum fa'andir, bangunlah. Untuk apa suruh bangun? Wa rabbuka fakabbir, agungkan nama Tuhanmu, besarkan nama Tuhanmu. Jangan masalah itu yang kamu ceritakan kemana-mana. Agungkan nama Tuhanmu. Betul lah, betul? Betul? Sekarang semua orang bicara Covid. Kapan kita bicara Tuhan? Semua ini adalah kehendak Tuhan. Semua ini sudah ketentuan. Wal asri, demi masa, lagi masanya Covid. Biarkanlah masa berlalu. Tampaknya hujan datang, memang sudah musimnya. Suatu saat hujan pun akan reda, karena semua sudah diatur oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Sekarang gini, ya, orang yang divaksin, apa namanya ya, jaga jarak sudah, PPKM sudah, lockdown sudah, apa selesai? Ada yang belum dilakukan. Istighosah masal, istighosah nasional, doa nasional, itu yang belum. Itu yang belum. Tapi doa nasional jangan di satu tempat lalu dibiayai, tidak. Kesadaran perintah setiap RT semua berdoa bersama serentak seluruh Indonesia. Saya yakin Tuhan akan datang memberikan pertolongannya. Sekarang seakan-akan iman kita ini kalah perang melawan Covid. Istighosah serentak. Nah, ada pengajar ini perlu sebenarnya. Dan jangan dikira apa yang kita lakukan malam ini tidak menjadi bagian di dalam meringankan beban pemerintah, tidak menjadi bagian dalam kita ikut serta perang melawan Covid. Tapi kita punya cara sendiri, betul? Ini cara kita, cara iman dengan keimanan. Setuju jamaah? Setuju? Dulu jamaah menakib, semakin kau cerita kesulitanmu,
Semakin kau ceritakan susahmu, semakin susah selesai masalahmu. Semakin kau ceritakan masalahmu, bukan malah selesai masalahmu, nambah masalah, tambah sumpah, tambah ruwet. Tapi ketika kau hadirkan Allah di tengah-tengah masalahmu, seakan-akan masalah itu sirna dari beban hati nurani kita. Betul? Betul apa betul? Kum fandir, bangunlah. Harusnya semua rakyat Indonesia bangkit, bangunlah. Bangun dengan keimanan masing-masing, bangun dengan keyakinan masing-masing, bangun dengan memohon pertolongan kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Iya apa tidak itu? Halo, kok anu Dis, agak pecah suaranya Dis. Apa suara saya yang agak serak? Ntar COVID lagi. Ya kagak lah. Oh, kalau begini orang akan batuk-batuk kan ditakuti dengan COVID. Inilah, takut boleh tapi jangan berlebihan. Ya. Takut dengan masalah boleh tapi jangan berlebihan. Takut miskin boleh tapi jangan berlebihan. Apa? Yang sedang saja. Wah, ya gimana lagi? Ya memang lagi begitu. Ya, yang penting jamaah lagi membuat isolasi mandiri. Caranya, isolasilah hatimu dari kecemasan, dari rasa takut yang berlebihan, dari kekhawatiran yang berlebihan. Isolasi, bentengi itu. Isolasi dengan apa? Kemana harus isolasi Pak? Masuklah kamu dalam ruangan amanu wattaqau. Kalau isolasi ini Mak, jasadnya saja isolasi, ya benar? Hah? Coba dulu nih orang sehat, begitu kata dokter kena penyakitnya sedot itu, khawatir, takut mati. Wah ya matilah. Mati ditakuti ya mati, nggak ditakuti ya mati. Siapa yang tidak takut dengan mati? Madung semua. Apakah dengan kamu tidak takut lalu tidak mati? Siapa yang tidak takut sama mati? Ngacung semua. Coba siapa yang tidak takut sama mati? Ngacung. Ngacung ada nggak? Siapa yang tidak takut sama mati? Ngacung. Tuh. Berarti semua takut kan? Tapi dengan takut itu, apakah lalu nggak mati? Tidak. Tetap aja wayahnya ya wayah. Rezeki, jodoh, maut sudah diatur oleh Allah. Betul nggak itu? Betul apa enggak? Makanya saya berterima kasih, bersyukur di kerjasama yang baik. Karena saling saya pengajian tetap menggunakan protokol kesehatan. Betul apa enggak? Sehingga kita tetap bisa melaksanakan ibadah. Lalu kenapa dilarang untuk memfoto, mengupload? Jangan. Gara-gara itu jadi fitnah nanti. Betul? Betul. Saya dapat kiriman di Facebook Rami yang dulu waktu peresmian dangdutan, biarin aja. Ada ya? Dangdutan tahun bahula itu. Biarin aja. Biarkan orang berkata apa. Ya. Tetapi kita yang punya rasa. Tak harus bicara, cukup lewat rasa. Jangan hanya kata, kalau yakin padanya. Betul enggak? Di mana hadirmu? Di mana imanmu? Ya. Di mana imanmu? Ya. Saat musibah datang melanda. Hadirkan iman itu, karena itulah yang akan bisa menghadapi berbagai macam masalah yang kamu hadapi. Adalah iman. Kamu datang ke sini itu naik apa? Naik apa kamu itu? Hah? Kamu naik iman ke sini. Kalau kamu tidak punya iman, tidak sampai ke sini.
kendaraan motor mobil itu adalah, kalau kata KAS itu adalah fiskalnya, ya, wujud nyatanya. Tapi kendaraan yang gak wujud adalah iman kalian. Tanpa kalian punya iman, mikir sampai datang ke tempat ini, mikir sampai duduk kumpul seperti ini. Nah, nanti penularan COVID gimana itu? Ada kecurigaan satu sama lain? Gak ada kecurigaan, karena iman gak pernah curiga kepada siapapun. Karena iman selalu husnudon, iman gak pernah suudon. Yuk, naik apa? Naik iman. Coba kalau gak ada iman, gak akan sampai. Berarti yang mampu menerobos keadaan apapun, yang membangun keberanian kita, yang membangun semangat kita, yang memotivasi iman, motivasi keyakinan, motivasi semangat kita adalah iman yang didasari dengan hakul yakin. Iman yang didasari dengan hakul iman, si iman tapi nggak hakul yakin. Semua iman tapi yakinnya kurang, akhirnya ragu-ragu. Nah, betul apa enggak? Orang kalau iman hakul yakin, nyumbang pun nggak ragu. Ya benar. Rasulullah bilang orang sedekah itu faliyasdad, nggak ragu dia. Tapi kalau percaya sih percaya. Orang percaya belum tentu yakin. Kalau sudah yakin pasti percaya. Saya di sini tidak mengajak kamu untuk iman lagi karena kamu sudah beriman. Tapi bagaimana menjadikan hakul yakin, keyakinan itu sebagai ruh di dalam keimanan kalian. Jangan iman itu ruhnya cuma hukum, halal, haram, dosa, maksiat, surga, neraka, boleh dan tidak, itu kemas, itu pakaian, itu baju. Tapi ruh yang sebenarnya adalah hakul yakin, keyakinan yang apa? Yang kuat. Itu jadikan ruh di dalam keimanan kalian. Betul apa betul? Betul apa betul? Sama punya uang, yang satu berani sodako, yang satu takut untuk bersodako, takut miskin. Padahal imannya sama, sholatnya sama, Tuhannya sama, nabinya sama. Tapi kenapa ketika sodako untuk membantu bangunan majelis, bangunan pondok, bangunan ini itu, kenapa kadang dia takut, masih mikir-mikir? Karena yakinnya yang tidak sama, kepercayaannya sama, keyakinannya yang tidak sama. Orang percaya belum tentu yakin, jemaah. Betul? Siapa yang nggak percaya orang Kerawang kalau saya kiai? Saya mau tanya, percaya kan kalau saya kiai? Tapi apa semua yakin? Oh tidak, karena nggak yakin. Kadang ada suara ini, suara itu, karena nggak yakin. Kalau jamaah menakik bukan percaya lagi, tapi yakin. Ini bedanya. Iya Pak Tidak? Siapa yang nggak percaya ke dokter? Kalau dokter itu bisa mengobatinya penyakit dengan obat ini, dengan obat ini. Kalau sakit kemana? Ke dokter. Siapa yang gak percaya? Semua percaya. Tapi kepercayaan itu kadang ada. Saya kalau ke dokter itu saya yakin banget. Pernah? Kalau ke dokter, punya dokter langganan, kalau sudah ke situ, kalau lain dokter itu, walaupun dicek dengan alat yang sama, masih ragu dia. Kalau sudah dicek oleh dokter yang cocok, baru dia yakin bahwa oh saya sehat, oh saya ini, oh saya obatnya ini, yakin betul. Walaupun obatnya yang dikasihkan sama, karena keyakinannya yang berbeda, nilai keyakinanlah itu yang merubah. Kalau bahasa yang merubah, salah jadi benar, benar jadi salah, itu nilai keyakinan. Ini satu contoh, boleh saya cerita? Masih ingat waktu apa cerita ada orang sakit? Masih ingat? Yang sakit lumpuh di
Cibitung, datang digotong saya tidak tahu. Ya, singkat cerita, orangnya duduk begini, kondolnya kelihatan, saya tersinggung, ya, tapi saya maklum dulu. Hanya saya balik, Pak, minum kopinya, minum, minum sambil jongkok. Wah, nggak sanggup saya menahan ketidaksopanan seperti itu. Wah, ini saya sabutin ya. Pak, ini bukan warung, Pak, setan kamu tidak punya aturan. Wah, yang Andre ngomong, Pak Kiai itu sakit, ya sakit, kalau nggak sakit pakai aturan, setan ini. Nah, pikirannya itu, ya kan, ini setannya dikebukin. Padahal saya keselnya luar biasa, karena takut mati, mungkin takut mati, saya sambut pakai bambu. Biasanya anak santri dulu kalau bangunin santri pakai bambu kecil segini, gitu. Bangun pakai itu. Akhirnya pegangan ke kusen pintu berdiri, satu pergi setan, dua setan ini. Hanya dia lari tapi semua yang saya tendang pakai, begini dia kan, saya lempar pakai itu, pakai saya punya itu, susul jangan sini lagi setan itu. Nah, 2 hari kemudian, 2 hari atau 3 hari itu, 3 hari lah, datang lagi rombongan. Nah, uminya nanya, kenapa bapak disebut seperti ini? Oh, kurang ajar kali aturan. Oh, kan digotong, oh, jangan-jangan sakit. Saya nggak tahu kalau itu sakit. Waktu itu istri saya masih 2 waktu itu. Makanya nyambutnya nggak begitu kenceng. Kalau 5 bisa mati itu. Kenapa Pak disambut gitu? Sombong banget. Saya sudah pakai gamis saya. Dulu pakai itu melulu saya. Sudah pakai itu, duduk depan saya, kontol kelihatan. Sombong amat. Ya marah lah ya. Nah, 2 hari kemudian, 3 hari kemudian datang lagi. Banyak kan mobil nggak bisa masuk. Waktu itu ada di pinggir jalan, pinggir sungai, jalan kaki bolong. Waktu yang kemarin datang lagi, kata Dayak, kamu saya, kamu sih itu boleh. Kamu yang boleh, waduh, jangan mau didemo. Ngambil celurit saya, daripada mau dimonyol. Saya ambil celurit, saya taruh di bawah. Di tempat duduk saya itu ada sejadah begini di ruang tamu, saya taruh celurit di sini. Daripada saya mati konyol. Enak aja gua yang mati lo, saya mati juga kan gitu. Ya, udah. Akhirnya apa? Singkat cerita, Pak Kiai, kami datang sekeluarga, mohon maaf, mungkin merepotkan. Oh tidak, ini saya. Ini anak ini dijelasin semua. Kami datang ke sini pakai pertama sultan, kedua mengucapkan terima kasih. Oh terima kasih. Beda ini jadi nanya. Nah, mulai dulu bagus saya. Gimana? Begini Pak Kiai, saya bersyukurnya orang tua saya yang kemarin di sini Pak Kiai, yang disambutin Pak, alhamdulillah sudah sembuh Pak Kiai. Oh ya, coba lihat Pak. Tahu nggak kenapa saya sambutin sambian? Langsung berpikir saya, karena sambal itu dipegangi oleh jin sambian Pak. Buat banget di jinnya. Nah, tapi ridho ya Pak, ridho Pak Kiai, ridho. Padahal enggak, jin yang mana? Jinnya saya sendiri, kesal saya. Itu. Wow, lempang-lempang begini. Memang sakit berapa lama ini? Sudah 8 tahun. Jadi ya kaku ini memang tak bisa sih. Oh iya, karena dipegangin itu sama jin. Makanya ya, saya bilang keluar setan saja itu yang megangin. Ya kami semua sepakat Pak Kiai. Alhamdulillah, berarti setannya keluar sudah semua. Padahal yang jadi setan dia saya sendiri. Loh, orang marah kan setan itu. Nah, ini keyakinan. Betul. Salah jadi padahal saya salah, orang mau berobat kok disambutin diusir. Tapi mereka yakin kok mau cara mengobati, si penting mari kan gitu. Hidup zaman mana ke?
Yuk sambil dengerin apa ngomong tuh, cari-carinya 15.000 aja gantinya kupon. Jalan-jalan dulu, 15.000 gantinya kupon. Mau? Masa kamu sodako tak kasih cari-cari masih mikir? Berarti di atas lagi nih, naik ke atas lagi nih, di atas nih. Jadi saya biar pada pegang semua. Berarti kalau yang nggak pegang mikir-mikir berarti itu. 15.000 di atas panggung lagi tuh. Sambil dinikmatin ya. Saya lanjut bicara. Nah, untuk dilanjut kemarin siapa yang belum? Kiade ya. Kiade, iya Kiade belum. Hei, silakan juga ya. Kiade belum. Beliau ini rock Islam tapi cintanya luar biasa. Jadi kalau ke sini 3 serangkai, 4 serangkai biasanya. Yang satu kayak Asep lagi istrinya sakit, kurang sehat, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Oh iya, saya minta fatihahnya. Profesor Taufik kemarin malam minggu itu meninggal dunia. Semoga oleh Allah itu luar biasa orang itu, orang baik itu ya. Beliau Allah ampuni dosanya, Allah luaskan alam barzahnya ya, kumpul bersama Syekh Abdul Qadir Jilani sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya di Hadratil Ruhi. Al-Fatihah. Terima kasih. Apa ruh iman kamu? Adalah keyakinan, pegang baik-baik itu. Karena kamu yakin, maka kamu pun mengucapkan Allah Maha Baik, takdirnya tak masalah, mantap sampai di hati. Betul? Kalaupun terjadi apapun, katakan Allah itu takdirnya tak pernah salah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ala ni'amillah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hidup Abah Junaidi Al-Baghdadi. Hidup Jamaah Al-Baghdadi. Hidup imam-imam manaqib. Hidup Nahdlatul Ulama. Dulu ada orang sengketa bertengkar. Jadi yang satu mau bangun pagar, tapi ada pohon kurma tangkainya ke tanah itu, nyebrang batas, bertengkar. Mau dibeli tangkai kurmanya itu, sama yang mau bangun pagar itu nggak mau. Akhirnya lapor kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul datang, hei yang punya pohon kurma, kasihkan kepada orang yang mau bangun pagar itu. Kamu nanti akan dikasih kebun kurma di surga. Tapi nggak mau, Mbak. Diobrol sama Rasul, nggak mau. Nah, lagi seperti itu datang Abu Dahdah, salah satu sahabat. Rasul, benar bahwa nanti akan dibangunkan, akan dikasih kebun kurma di surga. Hei, yang punya tangkai kurma itu saya beli. Kata sahabat, saya beli. Dengan apa? Saya beli dengan kebun kurma
kebun satu berapa hektar yang isinya 600 pohon kurma. Ditambah di kebunnya itu ada villa, ada rumah. Bayangkan satu tangkai kurma dahannya dibeli dengan 600 pohon kurma. Di lahannya ada rumahnya, ada villanya. Yang otomatis si bapak itu mau. Setelah dibeli, dikasihkan kepada Rasul. Rasul, monggo, ini tangkai kurma diberikan kepadamu ya Rasul. Tangkainya doang. Begitu lapor kepada istrinya bahwa si suaminya itu telah beli pohon tangkainya kurma yang malang ke kebun itu, diganti dengan di kebun kurma ada villanya. Ke istrinya ngobrol, kita keluar. Istrinya di situ Pak, anaknya di situ, suruh keluar. Kata istrinya, bagaimana? Kamu jualannya luar biasa karena surga bagiannya. Tepuk tangan. Ketika Rasul mendengarkan itu, Rasul diam. Kenapa Rasul diam? Rasul melihat orang ini, Abu Dahdah, bahwa di surga banyak kebun kurmanya. Kenapa? Karena dia sudah berani menjual hartanya hanya untuk kemaslahatan umat. Hidup Jamaah Al-Baghdadi. Maka Allah turunkan ayat, wa may mandalladzi yuqridullah qardan hasanan wa yudha'ifu lahu ad'afan katsira. Barang siapa yang menghutangkan kepada Allah, maka Allah akan melipat gandakan hutang itu. Allah akan membayar. Contoh, kalau kita menghutangkan kepada Allah dalam arti sedekah, Jamaah Al-Baghdadi sedekah ke Al-Baghdadi ke sini 1 juta, berarti Bapak menghutangkan kepada Allah. Allah akan membayar yudha'ifu liman yasha. Allah akan membayar 10 juta, 100 juta, 1 miliar, yudha'ifu liman yasha. Paham? Itulah orang yang menghutangkan kepada Allah. Dalam artian menginfakkan, mensodakohkan, Allah akan membayar berlipat ganda. Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Allah mengkobat, Allah tidak akan memberi. Suruh sedekah, suruh menghutangkan kepada Allah, tapi tidak mau, maka Allah yaqbidu akan mengkobat, akan menahan rizkimu karena kamu tidak pernah bersedekah dan berinfak. Hidup Imam Manaqib. Luar biasa. Wallahu yabsutu. Allah akan membuka, memperluas keinginan dan hartamu karena kamu sudah mau bersedekah dan berinfak. Jamaah Al-Baghdadi ketika membangun panggung ini, mungkin ada yang menyumbang semen, ada yang menyumbang ini termasuk yang pakai duduk. Itu Bapak-bapak sudah menghutangkan kepada Allah. Allah akan menggantinya berlipat ganda dengan kesehatan, dengan ketenangan jiwa, dengan ketenangan batin, dengan ketenangan hidup. Allah akan mengganti kepada kita semuanya. Sayanglah jamaah yang belum menyumbang untuk tempat ini. Kalau belum, masih ada kesempatan untuk membangun WC yang sebelah sana. Siap untuk menghutangkan kepada Allah, yakin Allah akan menggantinya berlipat ganda, karena kuncinya adalah yakin. Abah tadi mengatakan seperti itu. Saya pernah sakit, biasanya berobatnya ke dokter, ada namanya Pak Dokter Lubis, itu dokter pribadi. Berobat ke bukan ke dokter Lubis, tidak sembuh-sembuh.
Kenapa? Karena yakinnya ke dokter Lubis, sugestinya. Ketika baru ketemu saja, baru dipegang saja, sudah sembuh. Karena apa? Yakin. Dulu saya pernah cerita, ini diceritakan lagi karena nyambung keyakinan. Ketika Mbah Hasim lagi ngajar fi'il fa'il, jurumnya ilmu nahwu, memberi contoh koma jaidun, koma jaidun. Ada orang datang dengan memberanikan diri minta doa ke Mbah Hasim. Apa masalahnya? Kepunyaannya tidak hidup. Kebukaan hidup orang Karawangnya. Kata Mbah Hasim, para santri, contoh fi'il koma jaidun, koma jaidun. Dia pulang wirid koma jaidun, koma jaidun, koma jaidun 3 hari. Itunya hidup. Padahal koma jaidun bukan doa dan zikir, hanya contoh. Tetapi orang itu keyakinannya kuat, akhirnya dibuktikan. Hidup Jamal Baghdadi. Koma itu artinya berdiri, jaidun, jaid. Itu kan bukan doa. Seperti jamaah Al-Baghdadi, yakin datang ke sini adalah punya keyakinan. Dulu sebelum datang ke sini, hidupnya gelisah, tidak tentram, tidak tenang, tapi sudah merasa keyakinan tentang hidupnya. Walaupun duitnya banyak, akan tenang di jiwanya. Beda dirasakan. Saya tanya Pak Kombes, dulu sebelum kenal dengan Abah, dulu sebelum ke tempat ini, beliau gelisah. Buktinya tidurnya jarang, tapi setelah kesini dia punya nilai ketenangan dan tenteram. Itulah hada min fadli Rabbi. Inilah fadl Allah. Abah ini merupakan hada min fadli Rabbi semua bangunan, dan kita pun sama. Datang duduk di tempat ini, inilah fadl Allah. Hada min fadli Rabbi. Tidak bisa dibeli dengan nilai kekayaan dengan uang. Dulu bersimpul di tempat ini dari maghrib isya sampai jam 12 sampai jam 1. Inilah bapak-bapak semuanya mendapat fadl daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah. Hidup Jamaah Al-Baghdadi. Luar biasa, luar biasa. Kalaulah tanpa fadl Allah, kita tidak mungkin capek lelah duduk di situ. Inilah fadl Allah yang kita miliki. Bersyukur kepada Allah. Kita jangan lepas dari manaqib tiap malam Ahad sebelum kita meninggal. Tapi nanti kalau sudah meninggal jangan ke sini ya. Oh, si bapak kemarin itu sudah meninggal di kubur. Oh, datang. Jadi fadl Allah bukan nilai bentuknya fisik saja, tetapi ketenangan batin, ketenangan jiwa yang tidak ada nilainya, itu bagian daripada fadl Allah. Karena kita duduk 1 jam, 1 jam duduk di majlis zikir, di majlis taklim seperti ini, sama dengan sholat 100 rakaat. Coba kalau kita tarawih 20 rakaat sudah lemes, tapi kita 1 jam. Ini kadang dari mulai maghrib sampai jam 12 sudah berapa jam? Sampai jam 1. 1 jam saja kita duduk di majlis zikir, di majlis taklim, sama nilainya dengan 100 rakaat. Kalau 5 jam, 500 rakaat, maka itu bagian daripada hada min fadli Rabbi. Belum keberuntungan fisiknya, datang ke sini pasti sehat. Yang datang ke sini pasti sehat. Yang kalau nggak sakit ya ke sini. Makanya yang datang ke sini pasti sehat. Sehatnya dohir dan batin. Dengan keyakinan kita merupakan fadl daripada Allah, apapun yang terjadi kita akan terima. Ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Inilah hasil karya digembleng oleh guru kita, Abah Junaidi Al-Baghdadi. Maka carilah hei jamaah Al-Baghdadi dan imam semuanya pertolongan
takwanya, maka akan berbondong-bondong manusia, akan datang ketenangan, akan datang ketentraman, akan datang batinnya menjadi tenang ketika mendapat pertolongan Allah. Apa resepnya pengen mendapatkan pertolongan Allah? Pengen tahu? Resepnya satu, taat kepada ulil amri, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan ulil amri. Siapa ulil amri? Kalau malam ini ulil amri adalah Abah Junaidi Al-Baghdadi. Kalau kita sebagai murid taat kepada gurunya, maka pertolongan Allah yakin akan datang kepada kita semuanya. Kita sebagai murid tidak setia kepada gurunya, jauh pertolongan Allah. Ngaku-ngaku murid Abah tapi tidak mau, jauh pertolongan Allah. Mending berhenti jadi murid Abah. Siap manut kepada Abah sampai mati? Matinya bareng? Ya jangan, nanti berhenti, mana kita jangan mati bareng. Ya, konsepnya pertolongan Allah taat kepada ulil amri. Kalau istri taat kepada suami, kalau anak taat kepada bapak. Karena orang tua ada tiga. Satu, orang tua yang melahirkan. Dua, orang tua murabi yang mendidik. Yang ketiga, orang tua yang mengurus membesarkan kita. Jadi kalau punya kue itu tiga harusnya. Satu untuk orang tua yang melahirkan. Kedua untuk orang tua yang mengurus kita. Yang ketiga, orang tua yang mengajarkan kita. Orang tua yang mengajarkan kita itu lebih harus dihormati. Kenapa? Karena menyelamatkan dunia dan akhirat. Bapak kita, ibu kita hanya memberi makan saja, untuk dohirnya saja, belum tentu selamatnya. Tapi Abah Junaidi menyelamatkan dunia dan akhirat. Dulu kita jauh dengan Allah sebelum kenal dengan Abah. Setelah kenal dengan Abah, dekat dengan Allah, kita akan selamat dunia akhirat. Wasilahnya Abah Junaidi Al-Baghdadi. Udah Pak? Betul? Hidup Jamaah Al-Baghdadi. Dulu sebelum kita menagih, sering bertentangan, sering marah, sering demo kepada Allah. Apakah Tuhan ada? Oh saya begini terus, hidupnya sengsara terus. Tapi setelah kita menagih, didoktrin dengan bacaan-bacaan dzikir, apapun yang terjadi kepada kita, khairihi wa syarrihi, qada dari Allah, baik yang enak, baik yang tidak enak, kita akan menerima karena kita sudah yakin dan kuat di gembleng menagih tiap malam Ahad. Insya Allah nanti Rebo yang akan datang, kita semuanya ke Al-Hijaz setelah panggungnya selesai. Ada jamaah Abah yang luar biasa. Saya tes sebenarnya sampai mana kesetiaan murid Abah. Pengen ketemu sama saya, mau ngasih beras 1 karung, pengen ketemu. Setelah ketemu saya ngobrol begini, kamu kan murid Abah, sudah berapa puluh tahun kamu gitu. Saya coba, nanti Abah mau dipanggil, mau duduk di panggung, saya menyediakan panggung untuk guru kamu. Kamu siap gak membangun panggung itu? Dia mengatakan siap. Itulah murid Abah yang setia. Tidak mikir duitnya dari mana, tapi karena demi mengikramkan, memuliakan guru, dia mengatakan siap. Baru mengatakan siap itu, dia sudah langsung besoknya beli tanah 100 juta. Ini contoh kepada semuanya. Imam-imam jamaah, ketika tujuannya untuk guru kita, kita harus siap. Sampai Rasul mengatakan ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, orang muhajirin, Rasul berceramah kepada kaum Ansor. Hei kaum Ansor, hormatilah kaum muhajirin, kasihlah orang-orang muhajirin. Sampai ada orang Ansor begini, Pak, mohon maaf, punya istri 2, Pak. Sampai ngobrol begini, ya Rasul, saya punya istri 2.
Kalau mau istri yang pertama, saya ceraikan. Kalau mau istri yang kedua, saya ceraikan demi menghormati perintah Rasul Muhammad SAW. Itulah yang namanya kesetiaan murid kepada gurunya. Ini pada mana? Tapi yakin saya sudah mencoba. Itu hanya satu dari murid Abah. Puluhan ribu murid Abah seperti itu akan setia apa yang diperintahkan oleh Abah. Hidup jamaah manaqib, hidup imam-imam manaqib, hidup Kiai Zuhairi. Ini Kiai Nanang dari dulunya Kiai Nanang itu dunia hitam. Sekarang sudah kembali kepada dunia putih. Maksudnya rambutnya. Ini Kiai Nanang juga. Tepuk tangan untuk Kiai Nanang. Kebetulan Kiai Nanang itu sudah tuaan saya daripada tuaan Kiai Nanang daripada saya. Buktinya dia putih rambutnya. Ya, kita minta Kiai Nanang itu membuat pantun untuk menghormati dan taat kepada guru. Siap? Setuju? Setuju? Bukan belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena yang menyuruh adalah pimpinan saya sebagai Rois Suriah PCNU Kerawang, sementara saya adalah wakil Rois. Ya lihat-lihat sih kalau ganteng saya. Karena izin Mbak, kalau di Indramayu itu dikenal dengan Mas Al. Jamaah semua andin ya. Jadi tapi yang jelas ini pantun mengandung doa. Ke Purwodadi beli paha, beli ciki ke tambak sumur. Semoga Abah Junaidi selalu sehat, banyak rezeki, panjang umur. Ke Pasir Putih minum kelapa muda, walau saya rambutnya putih, usianya muda. Memang Kiai Ade udah tua. Tapi yang jelas burung perkutut di atas ban, beli benang ke Cibarusah. Yuk kita ikut manakiban, hidup tenang gak pernah resah. Mas Kiai, aku terus-terusan mah. Terakhir buah tomat, buah putih, tamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Kiai Nanang. Hidup Abah Junaidi. Hidup jamaah manaqib. Hidup Nahdlatul Ulama. Boleh cerita Pak? Boleh. Ini cerita sebentar, tapi ini untuk memberikan keyakinan. Ketika saya pernah bicara, ketika awal Ramadan hari Selasa, maka Lailatul Qadar jatuhnya malam 27. Pas kebetulan malam 27 itu malam Ahad, pas hujan besar, pas lampu mati, pas angin kencang,
mati. Ingat kan? Kalau yang nggak ingat berarti nggak hadir. Ingat? Masih jamaah tetap hujan? Saya ngobrol sama Allah, Pak, tuh malaikat pada turun semuanya ke Al-Baghdadi. Tepuk tangan. Ketika turun malaikat, karena itu Lailatul Qadar, saya minta, pribadi saya minta satu yang nggak pernah minta. Ini mohon maaf, saya punya kendaraan satu-satunya Innova. Saya jual untuk beli tanah pelebaran masjid yang di Al-Hijaz yang Bapak dulu duduk, itu mobil saya jual. Saya tidak minta kepada Allah minta ganti mobil karena malu sama Allah. Mau dijual, kok minta lagi? Tapi karena malam Lailatul Qadar, saya membuktikan bahwa itu malam Lailatul Qadar. Saya di sini duduk sama Allah. Saya minta hanya satu, ya Allah, saya minta mobil. Hari Ahad, malam Ahad, Lebaran hari Kamis, saya sudah ada mobil itu sebelum Lebaran. Yang sekarang suka dibawa ke sini. Itu membuktikan bahwa malam Lailatul Qadar ada wali Allah yang minta pada malam itu dari sekian puluh ribu. Saya waktu itu mintanya satu, apa? Saya minta dibukakan hati saya bisa melihat makhluk-makhluk. Begitu ke Al-Hijaz, dia melihat makhluk-makhluk. Jadi betul-betul malam itu malam Lailatul. Apa yang bapak-bapak jamaah minta pada malam Ahad itu, hujan deras, semuanya basah, yakin permintaan Allah kabul. Buktikan saja. Tapi jangan-jangan ada yang minta nambah istri, apa enggak ya? Tapi kayaknya permintaannya didebatkan. Yang bapaknya minta nambah istri, yang istrinya bapaknya jangan nambah, akhirnya tidak dikabul dua-duanya. Hadirin yang berbahagia, sekali lagi, raihlah pertolongan Allah. Ketika sudah ada pertolongan Allah, semuanya afwaja datang, manusia berbondong-bondong. Ini kan datang pertolongan Allah kepada Abah, semuanya datang tanpa diundang. Adakah jamaah yang diundang? Inilah Abah mendapatkan pertolongan Allah. Idza jaa Nasrullah. Ketika sudah mendapatkan pertolongan Allah, afwaja, manusia dari mana datang ke tempat ini, termasuk pribadi saya. Apakah saya? Abah pernah ngundang Rois nanti hadir? Nggak pernah. Jujur, Abah nggak pernah ngundang saya, nggak pernah. Rois nanti hadir ya, nggak pernah. Inilah namanya pertolongan Allah datang kepada semua, datang dengan ongkos sendiri, dengan biaya sendiri. Inilah nasrun min Allah. Raihlah pertolongan Allah oleh kita. Caranya bagaimana? Taat kepada ulil amri. Siapa ulil amri? Kalau istri, suaminya, anak, bapaknya, termasuk ulil amri itu guru, murabi. Kalau malam ini ulil amri adalah Abah Junaidi Al-Baghdadi. Ketika kita taat kepada Abah ulil amri, maka semua jamaah akan mendapatkan pertolongan Allah. Mafhum muwafaqahnya, mafhum mukhalafahnya kalau bahasa dulu fikih, ketika kita walaupun datang tiap malam tapi tidak manut apa yang diobrolkan oleh Abah, kita jauh dari pertolongan Allah. Paham? Saya datang ke sini ini tamu, karena tamu adoe kal mayit. Tamu itu seperti mayit. Saya nggak pernah disuruh, nggak disuruh, saya diam. Disuruh baru, nggak pernah. Karena saya ini datang ke Al-Baghdadi adalah tamu, bagaimana yang punyanya. Jangan datang ke sini tamu mentang-mentang lebih gagah lebih ini, tidak boleh. Datang saya sebagai Rois Kinana, pengurus NU, datang ke sini adalah tamu. Manut bagaimana Abah? Karena Abah sahibul bait di sini. Kadang-kadang suka ada tamu itu
Begitu tamu, yang mentang-mentang, yang minta apa, yang minta ini, itu bukan ahlul ilmi. Ya kalau saya suruh ngisi ya ngisi, nggak ngisi ya ngisi, suruh makan ya makan, nggak dikasih makan nggak apa-apa, namanya mayit. Ya namanya mayit. Dulu ada murid sombong. Soalnya apa? Rokoknya nyambung lagi. Jadi murid sombong kepada gurunya. Sombongnya begini, Praikotan Alpiyata Mukti, namanya Ibnu Malik sombong, gurunya Ibnu Mukti. Ibnu Mukti sudah mati Pak, gurunya. Kata Ibnu Malik, Alpiyah saya ini lebih hebat daripada Alpiyahnya Ibnu Mukti. Ibnu Mukti gurunya, berarti kan sombong. Mau sombong kepada gurunya. Begitu ngobrol itu, dia lupa yang mau dikarang bait Alpiyah 1000, lupa, tidak ada, sampai 3 malam lupa total. Akhirnya tidur, mimpi pakai jubah, ganteng lah, seperti Pak Jainuri ini, ya, baju putih pakai jubah, mimpi. Kakek-kakek bawa tongkat, mimpi itu mengeluarkan bait. Wal hayyu yadribu alfa mayyiti, wal hayyu yadribu alfa mayyiti, hilang. Artinya begini, wal hayyu orang yang hidup, yadribu akan bisa mengalahkan alfa mayyiti 1000 yang mati. Oh, kata Ibnu Malik, jangan-jangan itu guru saya Ibnu Mukti. Saya sombong bahwa alfiahnya lebih daripada Ibnu Mukti, sampai dilupakan oleh Allah total. Akhirnya dia mengeluarkan bait Praikotan Alpiyata Bani Mukti wa huwa bisyaqi haijun fadila mustajibun sana'iyal jamila. Akhirnya begini, muji wahwa Ibnu Mukti itu karena sudah dulu mendapatkan wajar, mendapatkan kenilaian, kebagusan, wahwa bisa bihaidin tabdila, nilai kelebihan, itu dia baru terbuka lagi karangan alfiahnya yang akan dikarang. Hidup Jamaah Al-Baghdadi. Jadi kita khususnya imam-imam manaqib, jangan ada sedikit pun sombong dalam dirimu bahwa dirimu lebih hebat daripada gurumu apa. Ketika imam-imam manaqib sudah ada benak di situ, maka kamu akan hilang keberkahan. Ini imam-imam mana dia? Wah, saya jadi imam, sudah hebat, murid saya sudah banyak, sampai lupa ke apa. Awas tuh, ingat nih cerita saya. Ibnu Malik dilupakan oleh Allah karena menganggap dirinya lebih tinggi daripada gurunya. Ketika imam sudah mengatakan seperti itu, lebih tinggi daripada gurunya, imam akan hilang keberkahan. Mohon maaf imam-imam, ini peringatan saja. Saya tidak akan melupakan ke Abah, walaupun saya jabatan rois, tetapi Abah adalah sebagai guru saya. Karena saya sudah murid Abah cinta kepadanya lebih daripada imam-imam yang lain. Benar Pak? Ini bukan buat saya aja. Karena abang rokoknya sudah mati, ini menandakan bahwa saya suruh berhenti. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ini bukan settingan loh ya. Tanda-tanda settingan nanti disuap nanti ngomong begini, tidak. Wallahi wa nabi, itu adalah kata hati. Bisa dirasakan, keluar dari lisan dengan hati kan bisa dirasakan. Ya. Jadi aku tak perlu bercerita kepadamu, ya. Tapi
apa yang disampaikan beliau mari kita amalkan bersama-sama. Betul? Betul apa betul? Alhamdulillah jamaah manakib beliau juga dari jasa untuk ngimamin di sana itu malam Rebu. Jadi saya bilang kalau panggung sudah selesai baru saya datang ke sana. Alhamdulillah lagi bangun panggung. Begitu juga di Kenanan. Kalau majelisnya sudah selesai baru saya akan melongok ke sana. Jadi wahai jamaah, tidak ada keindahan yang paling indah. Kalau kiai dengan kiai kayak begini, indah apa enggak? Menjadi teladan apa tidak? Jadi kalau jamaah sendiri tidak rukun, mau kiai saja rukun, masa jamaah nggak rukun? Betul kan? Ini bahkan disinilah semakin tinggi kayak buah padi, semakin berisi dia semakin merunduk. Betul apa enggak? Kalau ilmunya apa nggak ada apa-apanya dibanding rohis, nggak ada apa-apanya apa itu. Tapi itulah buah dari suatu ilmu, tahu menempatkan di mana tempat sandal, di mana tempat peci, di mana tempat baju. Betul apa enggak? Hah? Paham maksudnya apa di sini? Paham maksudnya? Di mana kamu berada, ya, disitulah di mana bumi kau pijak, disitulah langit kau junjung. Di mana bumi kau pijak, disitu langit kau junjung. Jangan menjunjung diri. Saya pernah ada tamu, saya diem aja. Saya tidak silau dengan dunia. Diem aja. Saksinya ada ketua GNKP. Diem aja. Lama-lama Kiai, mohon maaf, Buya, saya bilang. Bukan hanya Buya yang gak silau dengan dunia, saya pun gak silau dengan dunia. Kalaupun saya seperti ini, bukan saya yang datang mencari, tapi dunialah yang datang ingin ikut bersama saya. Lalu saya cerita tentang Abil Hasan Asadli dengan ceritanya seorang wali yang melarat itu. Tahu kan? Jadi dalam hal ini, mau ahli tasawuf apa, mau ketua tasawuf, mau ketua tarekat segala macamnya, tetap semakin tinggi jabatanmu, semakin kau sembunyikan dirimu. Semakin kau sembunyi, kau akan semakin dicari. Gak ada berlian itu dipamer-pamerkan. Berlian itu ada di kotak yang berharga, dipakai hanya sewaktu-waktu. Ke sawah gak mungkin pakai berlian. Nah, kiai masa ke sawah pakai gamis? Betul apa enggak? Tapi berlian adalah tetap berlian. Artinya apa sih? Kalau di rumah orang jangan jualan. Iya. Paham maksudnya? Kalau di rumah bertamu tuh jangan jualan. Arti jualan paham? Iya. Kalau bahasa saya tuh didalilin kok malah dalil, cerita kok malah cerita. Ini makanya saya bangga jamaah manakib. Apa yang disampaikan ke adik tadi betul. Semakin engkau bernilai, semakin bersembunyilah dirimu. Paham maksudnya sembunyi bukan ngumpet-ngumpet loh ya. Ngumpet saya takut biar bukan begitu ya. Ya. Justru ya seperti itu sudah. Alhamdulillah. Ya tadi ini ada Wida praktek klinik Wida itu ya tadi ya ketua GNKP tahu sendiri, kayak adik Rokis juga tahu, kayak Komar tahu, kayak Nanang juga tahu. Dia gak klinik, jadi orang sakit dia perutnya ini keras sekali. Akhirnya kan malam minggu kemarin ngaji, dia bawa 10 apa osda itu. Nah, dia buka klinik dikasih itu, itu langsung apa? Langsung keluar. Tapi kalau ini di scan, wah ini khususnya naik langsung potong. Alhamdulillah bah, dengan osda hanya dia perintahnya pun kerasnya keluar semua itu apa? Makanya kalau kamu minum itu mules biarkan saja, itu detox namanya. Bahkan dia juga cerita ada yang kena covid apa? Pasien yang kena covid saya kasih itu
2 hari Pak, dua hari minum itu, cek lagi negatif. Maka, dan ini luar biasa, boleh wallahi wa nabi, boleh tanya anak saya yang bantu bikin ini, umi-uminya, anak-anak saya sudah besar pada bantu ya. Seketika membuat ini, abah karena repot banyak ini, ya sudah saya pasrahin anak saya. Pertama pernah 2.500 kelapa, pagi 0 dada yang jadi sekalipun, 1 pun dada yang jadi. Oke, akhirnya ya udah, coba bikin lagi 1.000 kelapa. Saya datang, padahal caranya sama, kelapanya sama. Begitu saya ngomonglah di situ, saya ajak berdialog. Alhamdulillah besoknya jadi. Bikin lagi, tidak jadi lagi, saya tidak ikutan. Saya cuma ingin tahu. 3 kali gagal. Kemarin juga bikin 1.000 gagal. Kenapa gagal? Pada semua cara. Baik, sekarang bikin lagi. Saya datang, malam-malam saya temuin. Assalamualaikum, saya ajak ngobrol. Alhamdulillah paginya pun jadi. Nah, disinilah jumlah bahan bakunya boleh sama, tapi hasilnya sulit untuk ditebak. Karena di situ ada faktor X, yaitu doanya jamaah manakib yang luar biasa. Hanya kamu tak perlu khawatir kalau ada tetangga kamu yang kena COVID ini, kasih itu aja lah. Minum sudah 2 tutup atau 2 sendok. Kalau perlu 3 kali minum tak masalah, biar cepat. Dan juga meningkatkan imun tubuh. Makanya Abah sarankan jamaah manakib jangan nunggu sakit, tahu nggak? Ya, konsumsilah tiap hari, walaupun 2 hari sekali bagi yang sehat, 2 hari sekali minum 2 sendok, 2 sendok. Kalau 2 sendok bisa 2 minggu itu. Masa 100.000 kamu 2 minggu sayang untuk diri kamu sendiri? Jangan nunggu sakit. Di situ ada doa. Orang semua takutan. Kamu lihat sendiri Abah. Abah itu mulai dari awal COVID, open house lebaran dulu yang pertama, pada salaman cipika-cipiki, sambil salaman minta cium nenek-nenek sambil muncrat-muncrat ke saya itu. Jadikan itu, anggap aja itu vaksin buat keyakinan kamu. Betul apa enggak? Enggak ada efek, betul enggak? Vaksinnya apa? Fiskalnya itu jalankan. Setuju jamaah? Ayo biar sehat. Apakah minta ini? Ya Allah, inilah asalnya. Ya Allah, apakah saya berdoa? Ya Allah, saya ingin melihat, ingin mendengar yang sakit sembuh ya Allah, yang sehat tambah sehat. Gimana bahagianya ya Allah kalau yang sakit itu sembuh? Dijawab sama Allah, dikabul sama Allah. Jangan kamu sia-siakan. Kalau ada saudara kamu, sudah itu. Seperti aku bilang, kalau apa untuk yang bisnis, tidak perlulah saya bikin, saya penuhin yang permintaan 15 tahun sebulan, selesai. Hidup jamaah manakib. Jangan nunggu. Jagalah sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Osda solusi dalam kesehatan kamu. Osda solusi kesehatan kamu. Betul. Wasihatika qabla sakomika. Jaga masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Obat 1000 doa, solusi kesehatan kamu. Ayo sambil jalan, Kenanang sudah ceramah belum? Nah, ayo yuk, yang mana sambil jalan tuh, sambil jalan. Oke, Kenanang nggak ada. Nyanyi aja lah, nyanyi ya, lama nggak nyanyi ya. Nyanyi. Jamaah, kalau ada tetanggamu yang menebus, jangan kasih lebihin, gak apa-apa, saya ridho. Ya. Entar dulu, biar ada sodaqohnya juga dia. Ya, biar ada sodaqohnya. Itu yang ada intan surullah, yang surukum. Nolong boleh, gak apa-apa.
Tapi kalau dia masuk rumah sakit, berapa biaya yang harus dikeluarkan? Coba ke Pak Tono, kena kencing manis, berapa biaya yang dikeluarkan setiap berobat? Sekarang sudah sembuh? Sembuh? Ininya juga? Iya. Kalau yang kemarin Gustoha itu ada juga bengkak badannya, tetangganya kena jantung. Alhamdulillah pada kasih itu sembuh, kempes semua sembuh, penyakitnya sembuh. Saya bersyukur, saya senang. Mohon maaf, saya bukan promosi, tapi inilah pertolongan Allah, inilah barokah doanya jamaah yang luar biasa. Itu luar biasa. Karena yang kedua semua ikhlas.